Jadi percayalah, apapun yang engkau alami, apapun yang engkau hadapi saat ini, mau sakit penyakit kek, ya, masalah keluarga kek, finansial kek, apapun itu, percayalah Tuhan pegang kendali, saudara. Dia tidak akan pernah tinggalkan anak-anaknya. Asalkan kita terus berjalan, ya, terus berjalan dalam tracknya dia, ya. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, ikutin aja dia, taat aja, konsisten, ya, percaya aja, itu loh, ya. Jadi ini iman bukan teori, saudara. Iman itu harus dipraktekkan dan iman itu harus dibangun. Iman itu tidak bisa dibangun dalam tempo satu malam. Iman itu nggak bisa dibangun hanya begini, nggak bisa, saudara. Iman itu bisa semakin bertumbuh ketika engkau mau menghadapi ujian yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ya, kalau engkau mau berani menghadapi itu, responmu benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan bela engkau. Mati-matian Tuhan bela engkau. Ya, bayangnya Tuhan Yesus sudah mati buat kita semua kok di kayu salib. Kan Tuhan Yesus mati bukan setengah mati, mati bentulan buat kita semua. Itu karena kasihnya luar biasa buat kita semua. Ya, ibaratnya gini, Tuhan Yesus totalitas buat kita. Namanya itu justru totalitas buat Tuhan Yesus. Jangan setengah-setengah. Saya selalu bilang gitu kepada pelayan-pelayan Tuhan, khusus pelayan mimbar ya. Jangan pernah setengah-setengah sama Tuhan Yesus. Ya, dia udah totalitas buat kita. Kita juga totalitas dong untuk melayani dia. Dan akhirnya waktu pas berita makin tersebar, itu tadi tanggal 5 ya, Saudara. 5 September 2022 itu hari Senin, ya. Kemudian di hari Selasa tanggal 6 September 2022, jam 6 pagi, ini saya masih di ruang ICU nih, masih di ruang ICU. Tiba-tiba saya merasakan seperti kayak hembusan angin tuh datang dari pintu yang sliding, bus gitu, bus gitu kan. Hembusan angin ini bukan bukan blower AC, bukan. Jadi hembusan angin itu meluk saya dengan erat, ya, tapi tidak sakit sudah. Yang saya rasakan udah damai sejahtera, sukacita, persis seperti tanggal 5 September waktu saya dibawa naik ke langit sama Tuhan. Saya tidak bisa lihat wajah Tuhan Yesus lagi nih tanggal 6 September, tapi saya percaya ini Tuhan Yesus datang tanggal 6 September 2022 jam 6 pagi. Meluk saya, manifestasinya tahu nggak apa, saudara? Nangis saya karena kecil. Bayangin loh, di ruang ICU nangis, ya kan? Ini bukan acara KKR gereja, ini di ruang ICU intensive care unit saya nangis, gitu. Wow, nangis, menikmati lawatan Tuhan, gitu kan. Agak lama sih, hampir 10 menit ya. Suster yang udah datang di situ lihat saya, kok saya nangis gitu. Dia penasaran dong, pengen cek saya langsung. Dilihat dari komputer semuanya. Normal kan, saya dipasangin sensor tadi di tubuh saya kan. Nggak ada masalah apa-apa gitu. Mungkin ada yang salah atau apa gitu kali ya. Suster mau masuk ke ruang tempat saya dirawat. Kan logikanya suster harusnya tahu dong passwordnya untuk kunci buka buka pintu saya itu yang sliding itu. Itu nggak bisa dibuka, ya kan? Terus nggak lama dokter jaga datang, mau buka juga pintu saya nggak bisa dibuka. Dikunci sama Tuhan. Jadi itu waktu khusus antara Tuhan sama saya. Bayangin loh, luar biasa nggak Tuhan Yesus kita? Saya yang cuma sampah nih seperti ini, debu tanah, dihampiri datangi Raja di atas segala raja, pencipta alam semesta, juru selamat kita Tuhan Yesus. Begitu berharganya hidup saya dan kita semua di hadapan Tuhan. Ya, kasih tahu pesan ini kepada siapapun yang kau temui. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Jangan pernah sia-siakan kehidupan yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus di hadapan Tuhan, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi waktu pas, ini saya merinding loh cerita kayak gini loh. Saya merinding loh. Tuhan Yesus meluk saya sambil nangis, ya. Suster, dokter karena tidak bisa masuk, dia hanya melihat dari balik pintu kaca tembok kaca itu. Saya nangis. Ini dokter dan susternya itu bukan dari kalangan kita ya, sekali lagi ya. Waktu pas saya nangis, saya dengar secara audible suara Tuhan bilang gini ke saya. Tuhan Yesus bilang gini, berserah nak, aku yang bekerja bagimu. Aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan Yesus. Ya makin tambah nangis saya, saudara. Siapa saya di hadapan Tuhan? Ya harusnya saya dong yang mati. Harusnya saya yang binasa gitu. Ya, upah dosa apa maut kan? Saya harusnya binasa mati.
Saudara juga semua harus binasa mati. Nggak ada yang layak kita semua diselamatkan sama Tuhan. Setuju ya? Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, oleh anugerah daripada Tuhan Yesus, kita ditebus dan diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Darahnya sudah menebus kita semua, saudara. Itu bukti cinta kasih Tuhan buat kita semua. Makanya saya ulangi sekali lagi, jangan sia-siakan hidupmu, ya, selagi Tuhan masih berikan kehidupan di muka bumi ini. Kita nggak ada yang tahu loh, besok masih bisa bangun apa enggak. Nggak ada yang bisa jamin kan. Untuk itu jangan pernah sia-siakan, saudara, kehidupanmu. Sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Ini saya pesannya makin kuat nih. Saya kalau khotbah di gereja-gereja, saya sampaikan juga, Tuhan Yesus ini udah mau datang, saudara. Serius saya sampaikan. Nggak lama lagi Tuhan Yesus ini udah mau datang. Menjemput anak-anaknya yang dikasihinya, yang tetap hatinya nih terkait sama Tuhan. Ya, Tuhan lagi cari itu sekarang. Anda siap, tidak siap, suka, tidak suka. Saya sampaikan ini. Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Ya, saya kasih tahu itu aja. Tidak perlu berdebat secara teologis, saudara. Karena di kalangan teologi masih debat kan, oh gini-gini, no. Gak usah banyak debat. Tuhan Yesus sudah mau datang, titik. Udah persiapkan diri kita masing-masing untuk menyambut kedatangannya. Makin sungguh-sungguh, serius sama Tuhan. Karena Tuhan juga serius sama kita. Waktu pas, apa namanya, saya udah mulai reda nangisnya, kemudian bisa kebuka itu pintu, ya kan? Ya pasti Tuhan buka gitu kan. Dokter, suster nanya, kenapa kok nangis? Dia bilang gitu. Ada yang sakit atau ada yang salah? Saya bilang, dokter, suster, tahu nggak? Tadi Tuhan Yesus datang menjumpai saya. Saya bilang gitu. Ini dokter susternya bukan dari kalangan kita. Tuhan Yesus sayang loh sama dokter sama suster. Saya bilang gitu, saudara. Dan itu suster dan dokter yang sama, dokter jaga gitu. Saya percaya suatu saat nanti mereka juga akan mengalami Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tunggu waktu aja, saudara. Yang penting saya sudah saksikan, sudah sampaikan ini. Hanya tunggu waktu aja. Udah akhirnya waktu pas udah diperiksa lagi, saya sama dokter sama suster, saya dikasih satu ayat firman Tuhan. Nanti saudara boleh buka itu di uh, ini saudara. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, kalau dalam versi King James-nya, di Mazmur 23 ayat 4, Ye through I walk to the valley of the shadow of the death. Ya, ini sebagian aja saudara. Jadi, kita tuh kalau diizinkan Tuhan masuk ke dalam lembah kekelaman, ya, kita nggak akan tinggal di sana, selamanya nggak. Kita hanya melaluinya bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau diizinkan Tuhan itu terjadi dalam hidupmu, percayalah, Dia pegang kendali. Dan kita tidak akan selamanya ada di situ, saudara. Contohnya gini deh, makanan aja itu ada expirednya. Pergumulan hidup kita juga pasti ada expirednya, saudara. Nggak akan selamanya di situ terus, gitu. Ini nggak akan selamanya di situ terus, saudara. Sampai saya dikasih wisdom sama Tuhan. Karena banyak yang nanya, Kak Agung, kok asik banget sih bisa ketemu sama Tuhan Yesus, ya, dengar suara Tuhan, audible, gimana sih caranya? Saya bilang gini, saya dikasih wisdom sama Tuhan. Saudara tahu ICU itu apa hurufnya? I, C, U, ya kan? I, C, U. Kalau kita eja pelan-pelan itu apa? I, C, U. I, C, U. Saya berjumpa dengan engkau, saya berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau saudara mau ketemu sama Tuhan Yesus, masuk ruang ICU. Enggak ya saudara, enggak seperti itu juga. Enggak tuh bisa dikasih wisdom kayak gitu. Ya. Kalau Anda mau dengar suara Tuhan, it's very simple. Baca firman Tuhan setiap hari. SMA suka membaca Alkitab. Ya. Firman Tuhan itu suara Tuhan yang tertulis. Ya. Makanya kalau kita baca firman Tuhan, ya, saya kasih tahu nih, baca firman Tuhan jangan diem. Baca firman Tuhan diperkatakan supaya telinga dengar. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Baca itu setiap hari, saudara.
Nah, jadi waktu pas saya apa namanya eh di ruang ICU itu, ketika Tuhan sampaikan ayat firman Tuhan itu, nah saya harus dicek lagi dong, saudara. Hari Rabu, tanggal 7 September, tanggal 7 September 2022, itu saya dites PCR dan akhirnya hasilnya negatif, saudara. Hasilnya negatif. Itu semua karena Tuhan Yesus ya. Dan semuanya normal, saya setuju juga. Dalam tempo 1 malam normal, itu gimana ceritanya? Itu pasti Tuhan Yesus kan. Kalau obat itu butuh proses, logikanya seperti itu, saudara. Butuh proses. Ya. Nah, bagaimana dengan leukemianya? Saya percaya Tuhan Yesus bekerja nggak setengah-setengah. Dia akan tuntaskan segala sesuatunya. Nah, karena dalam medis itu harus ada mempatenkan istilahnya, supaya tidak salah diagnosa, tidak salah ngasih obat gitu kan, dosisnya. Tanggal 8 September 2022, boleh foto selanjutnya, 2022, nah ini saya diambil tindakan namanya BMP. Nah ini BMP nih, jadi punggung lagi, iya, tulang apa belakang saya itu dibolongin, saudara, dibolongin, di, pakai jarum cukup besar, ya, ini kan sumsum tulang belakang saya, ya, dibolongin, dimasukin alat tuh namanya spatula gini nih, seperti kail, dicungkil tulang belakang saya, pak, gitu. Ya, tulang tidak bisa dianestesi atau dibius. Itu rasanya ngilu, sudah ngilu banget gitu. Ya, saya percaya itu semua karena Tuhan Yesus. Saya diberi keberanian dan diambil sumsum saya 5 cc, tulang belakang saya dicungkil, kecil gitu untuk biopsi. Dan ternyata betul hasilnya adalah saya terkena yang CML atau itu tadi, chronic myeloid leukemia. Akhirnya saya dapat kabar gembira, saya boleh pulang dan rawat jalan dari tanggal 10 September 2022 hari Sabtu. Saya boleh pulang rawat jalan sampai sekarang. Puji nama Tuhan. Foto selanjutnya. Foto selanjutnya boleh. Nah, di bulan Desember 2022, nah saya udah mulai melayani Tuhan lagi. Udah mulai gemuk ya, saudara. Udah mulai gemuk. Dan foto selanjutnya. Nah, tuh divonis leukemia 8 Juli 2022, recovery leukemia 7 Agustus 2024. Itu waktu saya lagi persiapan untuk leader camp waktu itu ya. Foto selanjutnya. Nah, hasil pemeriksaan darah saya dari Oktober 2022 sampai terakhir ini bulan apa kemarin ya? Oktober ya? Iya, Oktober 2024 itu semuanya baik, sehat, normal, semua karena Tuhan Yesus. Nah, ini waktu pemeriksaan BCR ABL kuantitatif leukemia, itu MR5 ya, di situ ada dibilang tidak terdeteksi transkrip dengan 100.000 kopi ABL. Jadi intinya sel kanker saya sudah sangat kecil. Itu karena Tuhan Yesus. Boleh lembaran selanjutnya. Nah, itu saya kasih tanda tangan tuh, tanda tangan dokter Jesus Christ, saya tutup karena itu rahasia medis, itu saya tutup semua. Nah, di situ yang hasil akhirnya itu MR saya di situ dikatakan tersisa 0,27%. International scale-nya 0,1%, dan MR saya sebelumnya itu 2,57 ya, yang 2 tahun yang lalu. Dan ini sudah mengecil, saudara. Dan ini sebenarnya hitungannya sudah sembuh, ya. Tapi memang saya harus tetap masih minum obat kemoterapi oral, gitu. Karena itu prosedur medisnya seperti itu, ya. Saya dapat wisdomnya gini, kok kesannya kayak Tuhan nyisain gitu kanker? Enggak, bukan Tuhan nyisain, saudara. Jadi gini ya, Tuhan itu mencintai proses loh, bukan hasilnya instan, ya. Langit dan bumi diciptakan sama Tuhan aja itu ada prosesnya, hari pertama sampai hari ke-7, gitu. Ini aja sel kanker saya udah makin mengecil nih. Saya lihat prosesnya dan juga orang-orang di sekeliling saya lihat prosesnya, keluarga juga semua ngeliat prosesnya, ya. Ketika orang yang mencintai proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, maka orang tersebut akan mengalami terobosan dalam kehidupan ini, gitu, saudara. Dan Tuhan pegang kendali atas kehidupan kita. Tetap berharap, percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Percaya aja sama Tuhan. Nah, boleh foto selanjutnya. Nah, ini channel YouTube saya, Agung Worshiper TV. Kalau saudara mau subscribe boleh,
bagikan semua video kesaksian saya kemanapun, dimanapun, kepada siapapun, dan sampai detik ini, sampai sekarang, saya ini banyak menangani pasien kanker, ya. Tadi juga barusan ada yang telepon saya, kanker darah dia, orang PLN tuh, ya. Banyak, sampai detik ini nih, saya dengar suara Tuhan nih, di telinga saya. Itu saya banyak menjumpai orang-orang asing, saudara. Orang asing bukan berarti orang bule, bukan, maksudnya orang-orang yang nggak saya kenal sebelumnya. Itu banyak foto-fotonya, dan itu mereka 80% bukan dari kalangan kita. Ya, saya beritakan kabar baik kepada mereka semua. Ya, saya beritakan kabar baik bukan hanya di gereja-gereja atau komunitas, enggak. Di jalan-jalan, di jalanan saya turun, saudara. Karena Tuhan Yesus suruh saya, kamu sampaikan itu ke mereka. Gitu. Saya ketemu sama ini, sama siapa gitu di jalan, siapapun, semua kalangan, mau menengah, atas, bawah. Kalau Tuhan Yesus suruh, saya lakukan. Yang penting taat aja, gitu. Taat aja, lakukan itu. Nah, mungkin ada yang penasaran kali, ingin tahu ruang ICU kayak seperti apa. Ini videonya saya rekam, waktu saya ngerekam sendiri 1 menit doang sih, saudara. Bisa diputar nggak ya? Mungkin kalau ada yang mau lihat boleh. Baik, bagi teman-teman, ini adalah hari terakhir aku di ruang ICU. Puji Tuhan, karena dukungan doa semua teman-teman, hari ini dinyatakan saya negatif COVID. Jadi saya dipindah ke ruang perawatan biasa, dari ICU ke ruang perawatan biasa. Jadi saya sudah negatif COVID per hari ini, dan leukosit saya sudah di bawah 100 dan sudah normal, puji Tuhan. Selanjutnya saya akan diperiksa itu BNP. BNP itu diambil sumsum tulang belakang untuk tes leukemianya itu. Tetap dukung doa ya teman-teman, biar saya tetap semangat melanjutkan pemeriksaan selanjutnya, BNP. Oke, Tuhan Yesus berkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua. God bless. Bye-bye. Nah, itu videonya, saudara. Ya. Jadi banyak yang nanya ke saya juga, Kak Agung, gimana tuh untuk biayanya? Kan besar. Namanya kanker tuh kan biayanya nggak sedikit ya. Dan itu luar biasanya Tuhan apa? Dia sediakan semua. Dia cover semua loh. Bener loh. Berharap ada Jesus saja tadi saya bilang kan. Sampai detik ini saya tidak punya utang kepada siapapun 1.000 perak pun, dan saya tidak pernah minta-minta. Dan itu Tuhan sediakan. Caranya gimana? Nggak bisa saya pikirin, saudara. Ya, kalau ditumpai kalkulator kita jebol deh semuanya. Saya iseng nanya sama suster waktu itu. Suster, berapa biaya saya selama di ICU, rawat inap biasa, ICU, obat dan dokter? Itu menyentuh 1 M lebih, saudara. Duit dari mana? Uang dari mana? Dan itu semua di cover. Dan saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Bahkan untuk kebutuhan saya sehari-hari, itu Tuhan kirim. Banyak orang, ya. Saya sebut aja di sini Ivan ya, salah satunya. Ini salah satu aja yang tidak saya kenal. Dimimpin wajah saya untuk kirim berkat ke saya. Bayangin, saya nggak pernah ketemu nih anak. Saya juga nggak kenal, dia juga nggak kenal saya. Dapat nomor handphone saya waktu saya masih di Darmais waktu itu ya, dirawat. Dia kata dimimpin, dilihatin wajah saya untuk kirim berkat ini. Yang suruh siapa, Ivan? Yang suruh kata Tuhan Yesus. Kalau saya nggak kasih ini ke Kak Agung, saya nggak tenang, katanya. Lah, katanya Tuhan Yesus suruh, ya udah. Dia oke, kalau memang Tuhan Yesus yang suruh, lakukan aja, saya bilang gitu. Dan itu bukan 1 2 orang. 80% lebih nggak saya kenal mereka yang bantu saya. Tuhan bukakan mereka. Nah, sekarang saya semakin dipulihkan sama Tuhan. Walaupun saya masih check up sampai sekarang. Saya masih check up sampai sekarang. Tapi setiap saya ke Darmais, itu aja ada aja Tuhan kirim 2 3 jiwa bicara sama saya. Saya beritakan kabar baik kepada mereka. Ini bukan dari kalangan kita ya. Sekali. Setiap bulan kan saya masih ambil darah tuh, dilihat hasilnya. Dan puji Tuhan, baik, sehat, normal. Ya ini semua karena Tuhan Yesus. Memang kalau dari hasil lab dibilang, kata dokter bilang, darahmu unik katanya. Darahnya unik ya, berarti darah Tuhan Yesus itu. Darah siapa lagi, ya kan? Nah, percayalah saudara, Tuhan Yesus yang kita sembah, dia bukan Allah yang mati, tapi dia Allah yang hidup. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kalau Tuhan tolong kita di masa lalu kita, dia juga pasti Tuhan yang sama tolong kita di saat ini juga masa depan. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Orang bimbang mendua hati nggak akan tenang dalam hidupnya, nggak dapat apa-apa tuh kata firman Tuhan. Ya, percaya, alami Tuhan dalam hidupmu, ya.
Alami Tuhan dalam hidupmu, ya. Kenali Kristus secara utuh. Itu, saudara. Alami dan kenali Kristus secara utuh. Maka engkau mengalami kedahsyatan Tuhan. Bukan kesembuhan aja, saudara. Ya, kesembuhan bagi Tuhan segampang. Tinggal gini aja nih, sembuh kamu, sembuh. Ya, bisa seperti itu. Tapi kenapa saya sampai berdarah-darah? Berarti memang ada proses yang harus saya laluin. Bisa aja kalau sembuh saat itu juga. Tapi hasilnya apa? Mungkin bisa jadi lupa diri, jadi sombong, ya. Jadi nggak inget lagi siapa yang memulihkan saya. Ketika ada prosesnya kayak gini, saya kan juga diproses gitu, saudara. Saya diproses loh. Gitu. Saya diproses sampai sekarang masih diproses. Gitu. Ya. Sampai sekarang saya masih diproses. Kalau saudara baca di Firman Tuhan kan ada tuh kisah apa? 10 orang kusta ya, 10 orang kusta. Yang datang kepada Tuhan berapa orang? Cuma satu. Yang 9 kemana? Pergi. Sembuh nggak mereka semua? Sembuh. Gitu. Tapi yang tercatat cuma satu loh yang datang kepada Tuhan. Dia bersyukur dan dia menyaksikan itu kepada banyak orang. Nah, jadilah orang yang satu itu, bukan yang 9 itu. Jadi datang kepada Tuhan, bukan hanya mengharapkan kesembuhannya itu nggak dosa, boleh-boleh aja. Tapi kenalilah siapa tuh Tuhan Yesus dalam hidupmu. Alamilah dia secara utuh, Kristus itu. Maka kau akan mengalami kepenuhan dia. Nah, demikian firman Tuhan. Nanti kalau saudara mau tanyakan, karena saya biasa kalau sharing firman dimanapun, itu saya kasih kesempatan untuk bertanya, boleh. Tanya, gitu. Nggak apa-apa. Ya kalau mungkin di sini ada kesempatan untuk bertanya, silakan aja. Nanti saya serahkan kepada host di sini. Oke, itu aja dari saya. Tuhan Yesus berkati kita semua.